Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Ibu dan ahli fillah yang solihah, cantik dan pintar, alhamdulillah kita berjumpa kembali walau masih lewat suara. Semoga ibu dan ahli fillah senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umat yang senantiasa memegang teguh Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan akhwati fillah, seperti biasa setiap Rabu malam kita ada acara ngobrol berkah. Untuk ngobrol berkah kita pada malam hari ini kita akan membahas tema seputar muamalah. Kali ini berjudul utang dan pinjaman. Ibu dan akhwati fillah, pengertian utang atau ad-dain dalam bahasa Arab, ad-dain makana fi zimati ma sabata minal mali fi zimati bi'aqdin au istihlakin au istiqradin. Atau dalam bahasa Indonesia, utang adalah apa-apa yang telah berada di dalam tanggungan. Utang adalah apa-apa atau harta yang telah tetap dalam tanggungan karena adanya akad atau karena adanya peminjaman. Kemudian pengertian dari pinjaman atau al-qard menurut istilah syariah adalah memberikan harta untuk menolong sesama bagi orang yang akan memanfaatkan harta itu dan mengembalikan penggantinya. Adapun analisis definisi qard atau pinjaman, yang pertama, qard atau pinjaman adalah harta yang diberikan kepada seseorang agar ia mengembalikan harta yang semisalnya. Kemudian yang kedua, qard terjadi pada uang atau barang. Yang ketiga, definisi pinjaman tidak sama dengan definisi utang. Dan yang keempat, utang adalah suatu harta yang telah menjadi tanggungan seseorang. Sedang pinjaman adalah harta yang diberikan kepada seseorang agar ia mengembalikan harta semisalnya. Akan tetapi utang dan pinjaman mempunyai hubungan umum dan juga khusus. Utang merupakan kategori yang seperti halnya kategori kendaraan yang lebih umum daripada mobil. Setiap mobil pasti termasuk kendaraan, tapi tidak setiap kendaraan adalah mobil. Jadi setiap qard pasti termasuk dain atau utang, tapi tidak setiap utang adalah qard atau pinjaman. Ada utang yang dia bukan pinjaman. Adapun hukum utang secara umum adalah mubah atau boleh. Hukum qard adalah mandub atau sunnah. Hukum utang itu sendiri asalnya memang mubah atau boleh sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai yaitu secara utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian hukum pinjaman atau qard, bagi pemberi pinjaman, memberi pinjaman adalah mandub. Sesuai hadis Nabi SAW, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan ia dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan akhirat. Namun berhubung ada nas-nas syarat yang mencela utang, maka muncul pertanyaan, bagaimanakah kita mendudukan nas-nas yang mencela utang? Maka akan saya bacakan beberapa nas syarat yang mencela utang. Yang pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa di dalam sholat, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari cobaan atau fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, aku berlindung kepadamu dari cobaan kehidupan dan kematian, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Kemudian ada sahabat yang bertanya, betapa seringnya Anda minta perlindungan dari utang? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya seseorang itu jika ia berutang lalu berbicara, maka ia akan berdusta. Jika ia membuat janji, maka ia akan ingkar janji. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan diampuni orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga sabda Rasulullah SAW, jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya hingga utang itu dilunasi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat dari Muhammad bin Jahsy, dia berkata pernah Rasulullah SAW duduk ketika jenazah diletakkan ke dalam kubur. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, lalu menundukkan pandangannya dan meletakkan tangannya di dahinya lalu bersabda, Subhanallah, Subhanallah. Betapa Allah menurunkan ancaman yang keras. Kami pun tahu dan diam. Hingga keesokan harinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa ancaman keras yang diturunkan Allah? Rasulullah SAW menjawab, kalau saja seseorang terbunuh di jalan Allah, lalu ia dihidupkan lagi di hari kiamat, sedang ia masih punya utang, maka ia tidak akan masuk surga sebelum utangnya dilunasi. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menakut-nakuti diri kami sendiri? Rasulullah SAW bersabda, utang. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam dari Saubah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mati sedang dia terlepas dari 3 perkara, yaitu kesombongan, harta yang haram, dan utang, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Itulah sebagian dari nas-nas yang mencela utang, ibu-ibu dan akhwati fillah. Lalu bagaimana untuk mendudukannya? Jawabannya, nas-nas yang mencela utang tersebut tidak boleh dipisahkan dari nas-nas yang memuji utang, dan juga dari nas bahwa Nabi SAW juga pernah berutang. Nas yang memuji adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali, kecuali hal itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nas lain yang memuji utang adalah dari Muhammad bin Ali. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha telah berutang piutang. Lalu ada yang bertanya kepadanya, mengapa Anda berutang? Aisyah menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berniat untuk melunasi utangnya, kecuali dia berhak mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka aku mencari pertolongan Allah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Adapun nas bahwa Nabi SAW pernah berutang, contohnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi hingga tempo tertentu secara utang, dan Nabi SAW menggadaikan kepadanya baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ibu-ibu dan akhwati fillah, semua nas wajib untuk dikompromikan, yaitu nas yang mencela utang wajib dikompromikan dengan nas yang memuji utang, dan juga nas bahwa Rasulullah SAW pernah berutang. Kaidah usul fikih menetapkan mengamalkan 2 dalil yang seolah bertentangan adalah lebih utama daripada mengabaikan salah satu dalil secara keseluruhan. Syekh Taqiyuddin Adabani dalam Al-Saksiyah Al-Islamiyah Juz 1. Kemudian ibu dan akhwati fillah, utang hukumnya boleh dengan 3 syarat. Pertama, pihak yang berutang berniat untuk melunasi utang. Yang kedua, pihak yang berutang mempunyai dugaan kuat bahwa ia mampu untuk melunasi utang.
Yang ketiga, hutang yang ada adalah dalam perkara-perkara yang ia disyariatkan. Adapun rukun-rukun pinjaman ada 3. Yang pertama, pemberi pinjaman dan peminjam. Yang kedua, harta yang dipinjamkan. Dan yang ketiga, adanya silgot atau ijab qabul. Rukun yang pertama yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Syarat-syarat untuk pemberi pinjaman, ia harus termasuk orang yang cakap untuk menghibahkan sesuatu, yaitu yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga merdeka, dan yang keempat rasyid atau tidak boros. Adapun syarat untuk peminjam, yang pertama ia berakal, yang kedua baligh, dan yang ketiga merdeka. Rukun yang kedua yaitu harta yang dipinjamkan. Syarat-syaratnya yang pertama, hartanya termasuk harta misliyat atau harta yang semisal seperti uang, barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Boleh juga asalkan sifatnya dapat distandarisasi dengan tepat. Yang kedua, hartanya merupakan ain atau barang. Maksudnya bukan manfaat ya atau jasa. Yang ketiga, hartanya diketahui atau maklumun, yaitu diketahui kadarnya atau kuantitasnya dan sifatnya atau kualitasnya. Kemudian untuk rukun yang ketiga yaitu adanya silgot atau ijab qabul. Bagi pemberi pinjaman, sah dengan segala ucapan yang menunjukkan makna memberikan pinjaman. Seperti misalnya, aku pinjamkan kepadamu atau aku berikan kepadamu. Nah, itu boleh ya Ibu dan akhwati fillah. Untuk peminjam, ini juga sah dengan segala ucapan yang menunjukkan makna keridoan untuk meminjam. Seperti aku meminjam atau aku terima atau aku rela. Untuk hukum seputar pinjaman, yang pertama, setelah terjadinya akad pinjaman, maka kepemilikan barangnya itu berpindah menjadi milik peminjam, bukan lagi milik pemberi pinjaman. Yang kedua, harta yang dikembalikan oleh peminjam haruslah harta yang semisal atau sejenis dan juga sama jumlah atau kadarnya. Yang ketiga, tidak boleh ada syarat memberikan tambahan bagi pihak peminjam, karena tambahan itu adalah riba. Yang keempat, tidak boleh juga pemberi pinjaman menerima hadiah atau manfaat apapun dari pinjaman yang diberikannya. Sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu ia diberi hadiah atau dinaikkan di atas tunggangan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali hal itu sudah biasa terjadi antara peminjam dan juga pemberi pinjaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian ibu-ibu dan akhwati fillah yang bisa saya sampaikan tentang utang dan pinjaman. Semoga bisa dipahami dan juga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.